Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Semakin kita mengenal penyakit lambung ya dok ya. Ternyata ini adalah penyakit yang sebenarnya banyak kita temui di lapangan memang ya. Dalam keseharian kita banyak temui, tapi ini tidak bisa dianggap sepele. Karena ini juga mungkin kaitannya dengan bagaimana awal dari dokter mendiagnosis penyakit itu. Gitu sekali. Jadi sebagian besar kenapa penyakit lambung ini bisa menjadi kronis itu ya karena diagnosis awal yang kurang tepat, sehingga pasien ya terus-menerus dapat obat yang keliru dan keluhannya tapi nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi makanya dari awal kita harus bisa mendiagnosis pasien dengan keluhan dispepsia dengan tepat gitu ya. Ada nggak sih dok pada prakteknya pasien yang terus-menerus minum obat obat lambung lah katanya sebelum makan dan segala macam, atau sebelum minum obat kan suka ada beberapa tuh ya, karena biar lambungnya enak, normal asam lambungnya dan segala macam, mitosnya sih kayak gitu. Kalau di lapangan gimana sih dok? Ya banyak ya kejadian seperti itu, dan itu memang mungkin saja terjadi, terutama pada kasus penyakit lambung yang fungsional. Karena tadi saya bilang bahwa penyakit lambung fungsional itu erat kaitannya dengan stres fisik dan stres psikis, dan itu sulit ya memperbaiki masalah psikis itu gitu ya. Jadi ya ketika lagi banyak pikiran muncul sakit lambungnya, atau ketika lagi tenang lagi nggak kenapa-napa ya keluhannya hilang. Jadi memang kebanyakan pasien-pasien yang fungsional itu konsumsi obat-obatannya menjadi jangka panjang sih. Gitu. Jadi terus-menerus harus mengkonsumsi dok ya? Ya, mungkin tidak setiap hari, tapi ketika terasa, ketika kambuh dia akan minum obat itu. Udah mulai nggak enak-enak gitu ya? Tapi kalau penyakit yang organik, biasanya ketika kita sudah tangani penyakitnya, biasanya sudah cukup, sebenarnya tidak perlu pengobatan jangka panjang. Oke. Lalu dok, kalau kita sudah didiagnosis menderita sakit lambung, entah itu yang organik ataupun yang fungsional, apa sih pantangannya dokter? Selain katanya makan pedas. Ya, ini agak-agak sulit ya kalau ditanya pantangan. Saya juga sebenarnya karena tidak bisa kita pukul rata gitu ya, bahwa semua yang sakit lambung tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asam-asam gitu kan. Iya. Karena nggak juga, pada kenyataannya ada juga orang yang sakit lambung tapi kuat-kuat aja makan pedas gitu. Kuat-kuat aja makan jeruk gitu kan. Ya, jadi maka kalau dari makanan sih saya mungkin tidak ada pantangan khusus gitu ya. Tapi yang jelas tadi pola makan harus dijaga, artinya waktu makannya juga harus teratur gitu ya. Kemudian ya sebenarnya makanan pedas dan makanan asam itu relatif ya, tergantung tiap orang berbeda-beda. Nah, cuman yang sering kali dilupakan ya justru bukan dari makanan ya, tapi yang menyebabkan penyakit lambungnya terus-menerus yang paling utama itu rokok. Rokok. Itu nyambung ternyata? Nyambung sekali. Nyambung sekali. Jadi rokok, berbagai penelitian sudah bulat menyatakan bahwa rokok itu adalah faktor risiko penyakit lambung, termasuk mungkin kita singgung dikit GERD ya. GERD atau gastroesophageal reflux. Itu sebenarnya sih masih satu kaitan ya, karena masih satu saluran cerna. Jadi GERD itu adalah adanya reflux atau asam lambung yang naik, yang tadinya adanya di lambung dia naik ke esofagus atau kerongkongan. Nah, itu menimbulkan masalah karena asam lambung itu habitatnya di lambung. Kalau dia ada di esofagus atau di kerongkongan, dia akan menimbulkan masalah. Nah, penyebabnya salah satunya adalah, yang paling utama adalah rokok. Gitu ya. Jadi stop rokok. Yang kedua, alkohol. Itu juga jelas bahwa alkohol itu, tadi saya sempat singgung sedikit bahwa dasar dari penyakit lambung itu adalah ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif. Nah, alkohol itu sendiri dia merupakan faktor agresif karena secara alami alkohol itu sifatnya asam. Jadi dia bisa merusak lambung secara langsung gitu ya. Kemudian pantangan yang berikutnya ya tentu ini juga sebenarnya sering terjadi di kita ya, yaitu konsumsi obat-obatan nyeri gitu ya. Nah, seringkali orang yang sakit lambung itu kalau kita perhatikan keluhan awalnya sakit-sakit badan, sakit lutut gitu ya, akhirnya dia konsumsi obat secara sembarangan, udah konsumsi sakit lututnya hilang, sakit lambungnya yang muncul gitu kan. Obat nyeri aja dok, kalau antibiotik gimana tuh dok, ngaruh nggak? Antibiotik kalau ke sakit lambungnya mungkin tidak, tapi dia ada beberapa antibiotik yang bisa menimbulkan efek samping mual gitu ya.
seringnya sih mual, tapi tidak yang menimbulkan tadi luka atau apa gitu ya. Nah, kalau yang secara jelas menimbulkan nyeri menimbulkan luka itu tadi obat-obat penghilang nyeri biasanya. Ya yang sering kita temukan di pasaran ya. Misalkan obat buat asam urat, obat buat sakit gigi. Bukannya tidak boleh, tapi kalau dikonsumsi secara terus-menerus dan tidak sesuai dengan anjuran dokter, ya itu efek sampingnya adalah merusak lambung salah satunya. Oke. Selanjutnya, pantangan selanjutnya? Itu untuk pantangan ya. Pantangan sih saya rasa itu yang utama ya. Jadi pola makan, rokok, alkohol, sama obat-obatan. Gitu ya. Oke, jadi ternyata itu adalah beberapa faktor yang memang mempengaruhi atau pantangan yang harus Anda hindari kalau Anda memang terdiagnosis sakit lambung ya, Dok. Oke, dan kalau misalnya tadi kalau kita memang sudah terdiagnosis dan kita udah mulai kerasa, lebih baik ke dokter aja, Dok ya, jangan kayak ngasumsi sendiri, benar nggak sih, Dok? Iya, supaya cepat ketahuan gitu kan, bahwa terdiagnosis dengan tepat bahwa oh ya ini benar sakit lambung atau mungkin sakit yang lain. Jadi jangan takut buat ke dokter sih. Oke, dokter ada yang mungkin akan disampaikan untuk pemirsa di rumah nih terkait dengan penyakit lambung ini, silakan. Iya, gejala penyakit lambung ini atau dispepsia ya kita sebutnya, ini adalah gejala umum yang sumbernya tidak mesti dari lambung. Tadi saya bilang bisa dari organ-organ lain, empedu, hati, pankreas, bahkan dari organ di luar perut, contohnya jantung. Jadi gejala dispepsia ini bisa menjadi gejala penyakit jantung. Maka ketika kita merasa tidak nyaman di daerah perut, ya jangan dianggap sepele. Segera hubungi dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, jangan mengira-ngira sendiri, langsung ke dokter aja kalau udah mulai nggak enak ya, Dok ya. Jangan kayak, aduh ini saya gimana nih sakitnya nggak sembuh-sembuh, apalagi untuk yang menaun, bener nggak sih dokter? Oke, terima kasih kalau begitu dokter atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol bersama saya di studio iNews Jabar. Semoga perbincangan kami hari ini juga menginspirasi, dan perbincangan kami hari ini dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Desi Juliani, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.